Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Mahdianto sebagai moderator Podcast Motivation Talk pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara Podcast Motivation Talk, Dare to Speak, to Start the Action dengan tema menumbuhkan semangat belajar warga Polkesma dan mahasiswa lainnya untuk dapat percaya diri dalam menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh publik. Semuanya sudah pasti tahu dong, jika di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, untuk meningkatkan karir, skill public speaking menjadi hal yang wajib untuk dipelajari oleh generasi milenial. Apapun pekerjaannya, pasti akan ada momen di mana kita harus melakukan public speaking. Kalian tahu nggak sih, apa itu public speaking? Nah, jika belum tahu, public speaking itu sendiri adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di depan banyak orang. Dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian, ujung-ujungnya skill komunikasi dalam bentuk public speaking menjadi salah satu kunci sukses. Masih banyak dari kita yang takut untuk maju berbicara di depan umum. Rasa minder, gugup, keringat dingin, dan lain sebagainya dapat menghalangi kita untuk speak up. Nah, gimana sih caranya agar kita dapat percaya diri dalam melakukan public speaking? Apa saja sih yang perlu dilakukan? Nah, penasaran kan? Kalau penasaran, kita langsung saja menuju ke acara inti pada hari ini. Oh iya, sebelumnya di acara Podcast Motivation Talk kali ini, kita mengundang seorang narasumber. Beliau seorang dosen di Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Kesehatan Terapan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Beliau terkenal dengan jiwanya dan semangatnya yang sangat milenial. Gimana? Sudah tahu kan siapa beliau? Nah, bagi yang belum tahu, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita, Ibu Ana Agung, istri Citra Dewiani. Halo Bu Citra, apa kabar Bu? Halo, selamat pagi Rizky. Saya kabar baik. Kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Syukur jika Ibu dalam kondisi baik. Wah, sepertinya Bu Citra sudah tidak sabar nih pengen membahas topik tentang public speaking dan memberikan tips-tipsnya tentang gimana caranya agar kita dapat memiliki skill public speaking yang baik ke depannya. Namun sebelum kita memasuki acara inti, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam tentang beliau ya. Nah, nama lengkap dari Bu Citra sendiri adalah Ana Agung, istri Citra Dewiani, SKM, MARS. Bu Citra lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 1986. Alamat Bu Citra terdapat di Jalan Candi Mendut Utara 4, nomor 4, Kota Malang. Untuk riwayat pendidikan Bu Citra, pada tahun 2004 hingga 2008, Bu Citra menempuh pendidikan di PSIKM Universitas Udayana, dan pada tahun 2012 hingga 2014, Bu Citra menempuh pendidikan di FKM Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaannya sendiri, pada tahun 2008 hingga 2009, Bu Citra menjadi tim peneliti kepatuhan terapi ARV pada orang dengan HIV/AIDS. Pada tahun 2009 hingga 2017, Bu Citra menjadi divisi gastroentero hepatologi bagian SMV. Mohon maaf, saya ulangi. Pada tahun 2009 hingga 2017, Ibu Citra menjadi divisi gastroentero hepatologi bagian SMF Ilmu Penyakit Dalam FK Unut
RSUP Sanglah. Dan yang terakhir pada tahun 2018 hingga sekarang Bu Citra menjadi dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Sebelum kita, pastinya kalian sudah mengerti kan, sudah mengenal lebih dalam Bu Citra. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi seputar topik yang akan kita angkat kali ini, mungkin dari Bu Citra ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar sebelum kita membahas lebih dalam mengenai public speaking, Bu? Oke, terima kasih Dek Rizky sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini saya diberi amanah oleh adik-adik teman-temanmu di BEM untuk memberikan sedikit tentang public speaking ya. Mungkin kenapa saya ditunjuk untuk menjadi narasumber karena mungkin di prodi saya mengajar komunikasi gitu. Nah, jadi apa itu public speaking? Kenapa itu penting? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Rizky sedikit. Rizky atau Rifki ya? Rizky namanya, sorry. Tadi sudah disampaikan oleh Rizky bahwa saat ini public speaking itu benar-benar penting untuk kita semua ya. Jadi public speaking itu sebenarnya bagian dari komunikasi secara umum. Apa itu komunikasi? Mungkin tadi semua sudah tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak pernah tidak berkomunikasi karena ada di salah satu prinsipnya komunikasi, we cannot not to communicate. Kita nggak bisa nggak komunikasi. Kita diem pun tuh komunikasi namanya. Kita cuma ngedip aja, cuma senyum aja itu namanya udah komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi itu adalah tujuan dari komunikasi adalah bagaimana si komunikator, si pemberi pesan menyampaikan pesan kepada penerima pesan, kemudian si penerima pesan itu mengerti, menangkap maknanya yang diterima, yang dikirimkan oleh komunikator. Jadi komunikasi itu dikatakan efektif kalau maksudnya si pengirim pesan diterima sama oleh si penerima pesan. Itu namanya komunikasi yang efektif. Nah, sekarang kita mungkin sadar nggak sadar sudah sering komunikasi. Kita sering berbicara, kita sering berkomunikasi dengan siapapun. Tapi nyampe nggak pesannya? Orang yang kita ajak ngomong itu ngerti nggak sama yang kita omongin? Itu yang menjadi PR ketika kita berkomunikasi. Nah, itu harus dilatih terus, itu skill. Itu public speaking, ngomong di depan umum itu skill ya. Nggak bisa celing sekali langsung bisa gitu, nggak bisa. Pasti itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Nah, itulah pentingnya kenapa hari ini teman-teman adik-adik di BEM membahas tentang public speaking, betapa pentingnya public speaking untuk kita ya, apalagi nanti adik-adik selesai dari kuliah pasti akan bekerja, akan ketemu dengan banyak orang, ya akan berkomunikasi, akan ngomong, nggak mungkin kamu diam aja di tempat kerja kan nggak mungkin, pasti akan ngomong sama orang lain. Nah, itu pentingnya bagaimana skill public speaking itu diasah dari sekarang. Mungkin begitu, Rizky. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Citra telah menyampaikan pandangan Bu Citra tentang pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mendengarkan pendapat dari Bu Citra tentang public speaking tadi, nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu tentang public speaking. Oke. Yang pertama, menurut Bu Citra sendiri, bagaimana cara menarik minat mahasiswa agar aktif di dalam perkuliahan daring, Bu? Oke, wah itu menarik pertanyaannya ya. Gimana caranya menarik minat mahasiswa untuk aktif di kuliah daring ya. Ini kuliah daring kan kita mulai ini gara-gara pandemi COVID ya, Rizky ya. Jadi sebelumnya kita ya tatap muka di kelas ya, walaupun ada yang menggunakan VLab, tapi mungkin kan beberapa nggak seperti sekarang kan full, hampir semuanya kita menggunakan daring. Nah, bagaimana cara menarik minat agar kita aktif di kuliah daring? Yang pertama yang perlu adik-adik pegang, menurut saya ya, pandangan saya sebagai dosen dan juga pernah jadi mahasiswa kayak kalian juga ya, yang namanya minat, mau itu kuliah daring, mau itu kuliah luring, minat itu semua ada dalam dirinya adik-adik semua. Ketika kamu sudah ada sesuatu yang pencetus dalam dirimu sendiri ya, kita akan minat sama sesuatu tuh kalau kita merasa kita butuh dengan itu gitu. Kalau ada dorongan dari dalam diri sendiri bahwa saya ini kuliah ini kewajiban saya loh. Kamu sebagai mahasiswa tuh apa kewajibanmu ya kuliah? Belajar yang benar gitu. Ketika kamu merasa bahwa iya benar, saya ini kewajiban saya kuliah. Kemudian
kalau saya pribadi dulu ya, waktu saya masih seumuran adik-adik semua, saya merasa saya kuliah ini harus serius nih, karena apa? Ini ucapan ucapan terima kasih saya kepada orang tua saya gitu. Mungkin kamu ngerasa, aduh berat banget nih kuliah, tapi ada orang tuamu yang lebih berat lagi untuk biayain kamu kuliah loh, gitu kalau saya. Jadi saya nggak mau bikin mereka kecewa, sudah berusaha sedemikian rupa, nyekolahin saya, nguliahin saya males-malesan gitu. Jadi ada faktor pencetus dari dalam dirimu sendiri yang membuat kamu harus kuliah nih, saya harus semangat nih kuliah nih. Minat saya tuh harus ada gitu. Nah, sekarang PR-nya gimana caranya memunculkan minat itu? Kadang-kadang juga mungkin dari kamu sendiri, saya udah semangat kuliah nih, saya harus saya butuh dengan kuliah ini. Tapi mungkin suasana belajarnya nggak nyaman gitu, nggak menyenangkan mungkin di kuliahnya. Itu bisa macam-macam faktornya. Kalau misalnya dulu kita masih kuliah tatap muka, mungkin loh ya, saya juga pernah jadi mahasiswa ya, mungkin saya nggak suka sama dosennya, mungkin ya, dosennya killer banget, jadi nggak boleh salah sedikit pun, jadi sudah nggak nyaman dari awal, sudah psikologisme itu sudah, aduh dosen ini lagi ketemunya, ada gitu, jadi sudah nggak semangat gitu. Nah, karena saya pernah mengalami itu waktu saya kuliah, saya jujur aja ya sama Rizky ya, saya waktu kuliah itu saya bukan mahasiswa yang super power pinter enggak loh. Kalau kamu mungkin pernah dengar yang namanya istilahnya distribusi frekuensi kalau kita belajar statistik ya. Saya itu rata tengah, Dek. Saya itu bukan yang pinter banget, bukan yang geblek banget juga enggak. Jadi rata tengah gitu. Jadi enggak yang gimana banget. Saya pun pernah mengalami yang saya enggak saya beban kalau kuliah itu. Karena kenapa? Karena ada dosen saya itu killer banget gitu. Takut banget begitu dia masuk itu aura negatif kayak kelas itu. Nah, itu yang saya enggak mau terjadi di kelas saya. Jadi gimana caranya adik-adik itu supaya senang gitu di kelas saya. Jadi menimbulkan suasana yang nyaman. Kamu sudah punya pencetus dari dalam dirimu bahwa saya butuh kuliah ini, suasana kelas yang nyaman, harusnya aktif di kelas. Itu yang saya selalu pegang. Saya nggak mau mahasiswa saya itu mengulangi kesalahan saya dulu. Saya nggak mau mereka tidak nyaman seperti saya dulu gitu. Saya berusaha untuk membuat kelas senyaman mungkin ya. Walaupun mungkin tetap ada yang nggak suka sih pasti sama saya mungkin kan. Tapi terlepas dari itu, saya berusaha untuk bagaimana minatmu ini muncul gitu. Minat muncul ini karena kalau kamu rasa butuh, oh iya ya saya butuh kuliah ini gitu. Kalau kamu ngerasa nggak butuh sama kuliah ini, kamu nggak bakal punya minat. Kalau misalnya nih suka sama artis siapa gitu, kamu suka sama siapa nih misalnya artis kamu suka misalnya, atau siapa olahragawan suka sama siapa kalau Rizky? Oh, kalau izin menjawab Bu, kalau Rizky sendiri itu sukanya pada Cristiano Ronaldo. Nah, suka sama Ronaldo ya. Kamu suka sama dia, kamu pengen tahu dia gimana sih kehidupannya dia, kamu kepo dia dengan kamu kepo jadinya gitu. Karena kamu merasa kamu suka sama dia gitu. Sama dengan kuliah. Kamu merasa saya suka sama kuliah ini, saya butuh kuliah ini, maka saya harus mencari gali lebih dalam. Nah, itu yang memunculkan minat. Kalau kamu saya suruh kamu sekarang suka sama siapa yang saya suka. Misalnya saya suka sama Tulus nih. Kamu nggak suka. Saya suruh kamu cari tahu tentang Tulus, kamu nggak bakal suka. Ngapain sih nggak suka gitu. Itu juga sama analoginya sama kuliah gitu. Kalau kamu ngerasa saya nggak butuh kuliah ini kok, saya nggak suka gitu, nggak bakal muncul minat itu gitu. Itu yang mungkin yang harus dipegang sama adik-adik. Gimana cara memunculkan minat? Kamu suka dulu gitu. Kamu suka dulu, kamu sadar dulu kamu ngapain sih di kampus ini? Saya mau jadi apa sih di kampus ini gitu. Itu harus dimunculkan dulu sadar itu. Kemudian saya merasa saya butuh dengan kuliah ini dan yang secara psikologisnya nyaman dengan lingkungan kuliahnya, dan yang paling penting sih kalau saya dulu saya mau terima kasih sama orang tua saya gitu. Saya tahu kuliah ini berat, tapi orang tua saya itu juga lebih berat lagi menyekolahkan saya. Saya dulu kuliah 2004 itu, saya kuliah 2004, ayah saya pensiun 2004 awal. Gitu. Saya udah pensiun, saya kuliah, jadi saya mikir saya nggak mau lagi nyusahin orang tua saya harus semangat gitu. Itu yang saya pegang dulu, sehingga aktif dan minat untuk mencari tahu di selama kuliah. Gitu sih mungkin Rizky. Oh, berarti jadi minat itu sendiri kembali kepada diri mahasiswa itu sendiri gitu. Betul. Pencetusnya salah satunya dari diri kita. Jadi faktor minat itu kan dari dalam diri sendiri, dari lingkungan sekitar gitu. Jadi yang paling penting itu dari dalam diri dulu gitu. Saya butuh kok kuliah ini, saya emang pengen kuliah ini. Itu yang paling harus dijaga pertama kali. Dan untuk PR utama dari dosen itu sendiri adalah gimana caranya untuk menciptakan suasana perkuliahan yang menarik sehingga dapat menumbuhkan minat mahasiswa ke lebih arah yang positif gitu. Kita nggak bisa maksa supaya mahasiswa tetap senang sama kuliah kita, tapi kita sendiri nggak menciptakan suasana itu gitu. Kalau kan ada juga ya nggak nyaman lah kalau kuliahnya nggak ini kan nggak asik gitu ya, bahasanya bilang nggak asik nih kuliahnya, dosennya terlalu
killer gitu. Tapi ya jangan abai juga ya, mentang-mentang dosennya santai terus kamu abai, ya nggak juga gitu juga. Jadi sama-sama lah kita berdua kan mutualisme ya, kita berdua simbiosis mutualisme ya, sama-sama. Jadi gimana bikin suasana kelas enak, dibangun itu bukan cuma saya, jadi mahasiswa pun juga menciptakan suasana yang enak juga. Itu sih Rizky. Untuk aktif dalam perkuliahan daring seperti ini kan Bu, pastinya walaupun luring juga pastinya kita butuh public speaking kan Bu ya. Betul, betul. Apakah menurut Bu Citra sendiri public speaking itu merupakan kunci sukses di masa depan yuk? Pasti deh, pasti. Karena gini, nanti kalau kamu tamat dari Polkesma ya, apakah kamu bakal studi lanjut atau kamu langsung kerja gitu. Public speaking itu penting sekali untuk kalian di dunia kerja. Karena apa? Karena ada penelitian deh yang menyatakan bahwa suksesnya kalian di dunia kerja itu bukan semata-mata kamu pintar di kampus saja. Hard skill kan namanya kan hard skill sama soft skill ya. Mungkin Rizky sudah pernah sering dengar seperti itu. Jadi kalau anak yang aktif atau yang sukses di dunia kerja itu bukan hanya orang yang mumpuni di hard skill-nya tok. Enggak. Jadi begitu kamu sudah kerja, justru hard skill dan soft skill ini harus balance. Bahkan ada beberapa perusahaan itu lebih mengutamakan soft skill. Karena hard skill itu kan ilmu itu berkembang terus ya. Nggak bisa cuma dapat ilmu yang di kampus sudah selesai udah nggak bakal berkembang. Nggak mungkin, pasti akan berkembang terus. Itu kan harus digali terus selama kamu kerja gitu. Saya pun ilmu saya waktu kuliah zaman S1 sama sekarang ya pasti beda banget gitu. Nggak mungkin saya hanya ngandelin ilmu yang di situ. Mungkin ada beberapa ilmu yang prinsip ya masih bisa dipakai. Tetapi di dunia kerja yang penting itu soft skill. Apa itu soft skill? Salah satunya adalah public speaking. Ya, kamu berani ngomong. Berani ngomong ini tanda kutip bukan berani asal jeblak loh ya. Ini kadang-kadang juga disalahartikan sama anak-anak zaman sekarang. Enggak semua, ada beberapa. Ya, saya nggak bilang semuanya ngawur ngomongnya, enggak. Saya juga punya mahasiswa yang adabnya dijaga, pinter ngomongnya, pinter juga di akademiknya ada. Tetapi tidak menutup mata juga. Mungkin juga Rizky tahu, teman-teman di BEM juga tahu, ada kok mahasiswa yang dia berani ngomong, tapi beraninya tuh asal gitu. Ya, jadi public speaking ini di sini artinya berani bicara depan umum tapi dengan bahasa yang baik, benar dan makna pesannya itu sampai gitu. Jangan sampai kita hanya sekedar berani ngomong tapi asal ngomongnya gitu. Jadi harus juga public speaking itu juga harus diimbangi dengan pemahaman yang tepat mengenai apa yang kita omongkan. Itu yang paling penting. Apakah ini penting? Penting sekali Rizky, karena saya bilang tadi perusahaan, tempat kerja itu dia itu nggak mandang kamu hanya pinter aja, emang nanti akan pas kamu apply kerja itu akan mencantumkan ijazah dan transkrip nilai, memang iya itu menjadi bagian poin penting mereka juga, tetapi selanjutnya saat kamu interview itu bakal dilihat tuh sama HRD-nya, nih anaknya bisa kerjasama nggak, dia luwes nggak anaknya, dia mau belajar nggak anaknya, dia berani nggak tampil gitu, itu yang bakal dilihat. Karena nanti sama dunia kerja kita akan kolaborasi, kita akan bekerja sama, akan koordinasi dengan orang lain. Nggak mungkin kita kerja sendiri, kita pintar-pintar sendiri, itu nggak mungkin. Makanya yang selama adik-adik kuliah inilah saatnya untuk mengasah public speaking, saatnya untuk berani ngomong, berani berpendapat, itu yang harus digali, diasah. Karena memang di dunia kerja itu penting sekali public speaking itu. Bukan harus kamu jadi pembicara, jadi narasumber, enggak harus kamu ngomong dengan orang lain pun, kamu menyampaikan pendapat pun, ketika rapat dengan hanya 20 orang, kamu berani mengumpulkan pendapatmu diterima, itu pun juga namanya public speaking gitu. Jadi itu emang nggak mungkin langsung pas nanti aja lah, pas kerja belajarnya telat gitu, karena persaingan itu semakin ketat. Orang pintar itu banyak, orang yang mau belajar itu yang susah dicari. Orang yang mau belajar, orang yang luas itu yang susah dicari. Itu Rizky. Gitu. Menurut Bu Citra sendiri kan berarti public speaking itu sangat penting untuk dunia sekarang dan untuk dunia pekerjaan nantinya gitu. Nah, tapi ada dari kita sendiri, kaum milenial dan mahasiswa sendiri, masih ada yang belum bisa untuk melakukan public speaking dengan baik dan benar. Menurut Bu Citra sendiri, gimana agar kita sebagai kaum milenial dan mahasiswa itu bisa percaya diri dalam melakukan public speaking, Bu? Apakah Bu Citra gitu ya? Benar.
Apakah Bu Ya, Citra memiliki tips and triknya? ya. Kalau Rizky tahu ya, mungkin kalau ngeliatnya sekarang itu kayaknya kok eh, suka ngomong banget saya gitu ya. Mungkin kalau Rizky tahu tuh saya waktu kecil tuh saya minder sekali orangnya, minderan banget. Saya nggak berani ngomong di depan umum tuh saya nggak berani. Sampai sekolah pun saya nggak berani gitu. Ngomong di depan orang tuh nggak berani. Tapi gimana caranya untuk pede? Yang paling penting itu adalah ketika kamu yakin dengan apa yang kamu omongin, maka pede itu akan muncul gitu. Kalau kamu nggak yakin, misalnya kamu disuruh nih di kelas aja presentasi ya nanti ya tentang tugas yang ini gitu. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak paham isi materinya apa, bisa pede nggak kamu di depan kelas? Enggak kan, Tidak, Bu. nggak bisa pede, ya itu. Jadi supaya bisa pede itu memang kamu harus tahu dulu nih kamu mau ngomong apa. Kamu ngomong apa, dengan siapa kamu ngomong, medianya apa, itu kamu harus sudah prepare. Ya, jadi supaya bisa bisa pede ngomong sama orang, ngomong secara public speaking itu harus pede. Kamu yang pertama dipegang adalah kamu harus tahu kamu bakal ngomong apa, ya. Kemudian setelah itu ya memang harus latihan. Nggak bisa kamu mahir atau kamu berani ngomong di depan umum itu dengan ting jadi sekali gitu nggak bisa. Memang harus dilatih, dilatih. Makanya saya senang kalau adik-adik ini ikut aktif di BEM, di HMP. Itu tujuannya bukan semata-mata untuk ikut rame-rame gitu aja, enggak. Kan mungkin Rizky sudah mengalami kalau di BEM itu kan gimana kamu ngomong sama orang, gimana kamu menerima pendapat orang lain. Ketika rapat misalnya ada pendapat yang berbeda, itu gimana kamu bisa mencari win-win solution gitu. Itu kan nggak bisa sekali jadi itu, Dek. Rizky mungkin sama teman-teman di BEM juga sudah ngerasa nggak bisa lah ini langsung begitu rapat sekali langsung pintar ngomong ya pasti itu berulang kali latihan lagi kalau misalnya harus presentasi di depan umum bisa dengan teknik mirroring jadi ngomong depan cermin gitu misalnya atau direkam gitu. Jadi kalau direkam tahu oh ini kurang kurang gini nih, oh ini saya kurang kurang sip di bagian sini gitu. Tapi emang harus latihan bagaimana caranya supaya kalau misalnya kamu sudah sering latihan, kemudian tahu salahnya di mana, tahu kurangnya di mana, dan kamu tahu apa yang bakal kamu omongin, kamu paham betul apa yang kamu omongin, pasti bakal pede. Itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Walaupun misalnya di awal-awal mau mulai pasti deg-degan, keringat dingin itu natural banget. Jangankan adik-adik yang mungkin belum sering public speaking ya, saya sering ngajar pun ya, sudah TM kesekian pun masih selalu keringet dingin kok kalau mau kuliah. Kalau mau ngasih kuliah karena ngerasa oh ya akan ada apa lagi ya di kelas hari ini ya, anak-anak akan gimana ya. Itu rasa itu seperti passion gitu loh, Dek. Ketika kamu mau ngomong terus kamu merasa greget pengen memberikan yang terbaik, itu passionnya tuh. Justru itu yang bagus. Ketika kamu sudah mulai grogi, saya harus bagus nih, saya harus bagus nih, saya harus pede. Itu berarti sudah ada passion dalam diri kamu untuk berani berbicara. Itu saya pesankan lagi, itu nggak bisa sekali jadi. Nggak bisa sekali langsung pinter gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memang jago public speaking. Tapi saya yakin itu juga akan melewati beberapa macam proses. Kalau itu nggak pernah dilatih, kamu nggak pernah berani ngomong gitu, aduh kamu aja deh, misalnya kelompok berempat nih, giliran presentasi, kamu aja deh, kamu aja terus gitu, nggak pernah nyoba yang lain, ya nggak bakal bisa. Ya, jadi gimana caranya biar pede? Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu apa yang kamu omongin. Saya pernah kok awal-awal saya ngajar ya, awal-awal saya ngajar dikasih materi baru, kemudian saya merasa saya nggak siap sama materi itu gitu. Saya merasa kok kurang persiapan gitu. Jadi bikin bikin materi itu saya nggak siap. Begitu tampil tuh kerasa deh sama mahasiswa. Jadi saya keras kalau saya nggak pede itu saya sering nunduk gitu, saya sering nunduk. Terus kemudian saya nggak lihat ke kelas, waktu masih kuliah kuliah offline ya, saya nggak ngeliat ke mahasiswa, saya lihat ke whiteboard gitu. Itu saya nggak pede. Kenapa saya nggak pede? Saya nggak paham isi materi yang saya sampaikan ini. Itu loh. Jadi sebegitu pentingnya kamu paham dengan apa yang kamu sampaikan. Kayak misalnya presentasi tadi saya bilang presentasi di kelas gitu. Presentasi di kelas, kamu ikut bikin tugas, nggak cuma nebeng nama doang misalnya, pede pasti. Karena saya tahu nanti misalnya nih Rizky nanti LTA kan pasti kan. LTA pasti sudah takut tuh ntar nanti sama penguji ditanya apa ya gitu. Kalau kamu sudah mengerjakan LTA-mu dengan betul, dengan bimbingan sudah kamu ikutin,
pasti dengan lancarnya kamu nanti ujian LTA. Ujian LTA pun kan namanya public speaking kan. Kamu juga ngomong mempertahankan hasil penelitianmu di depan pengujimu. Penguji itu juga nggak akan nanya kemana-mana, dia hanya akan nanya proses selama penelitian, kemudian kamu menjawab. Kalau kamu sudah melakukan itu dengan benar, kamu beneran penelitian sendiri, mau dibawa kemanapun itu bakal kamu jawab. Kamu bisa menjawab kemanapun itu kamu pede gitu. Saya pede karena ini penelitian saya ngerjain sendiri, saya ngerjakan semua ini semuanya saya kerjakan sendiri. Maka bakal pede karena sudah yakin dengan apa yang akan kamu sampaikan. Kalau kamu nggak yakin dengan apa yang kamu sampaikan, nggak pernah latihan, nggak mungkin bisa pede. Itu Rizky. Jadi harus yakin dulu bakal ngomong apa nih, paham dulu. Saya ngomong gini untuk kepada siapa, itu yang paling penting harus. Ya. Bu Citra. Berarti intinya ini untuk PD itu, untuk PD dalam melakukan public speaking, jadi kita itu yang pertama harus memahami materinya terlebih dahulu, dan nanti perlu kita diolah lagi, dilatih terus menerus public skill public speakingnya kita ya Bu ya, untuk agar bisa lebih baik ke depannya gitu. Betul sekali Rizky. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, tips dari Bu Citra agar mempunyai public speaking yang baik sehingga pendapat atau ide kita yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh lingkungan sekitar Bu. Apakah ada nggih Bu? Oke, kalau tips ya tadi Rizky nanya tipsnya apa ya, saya bilang tadi itu kamu hanya perlu latihan gitu. Supaya bisa diterima sama orang lain ketika ini terkait sama pertanyaan yang tadi ya, yang tentang bagaimana caranya biar pede gitu. Pertama, gimana biar pede, kamu paham dulu apa yang kamu omongin. Kemudian bagaimana tipsnya agar public speaking kita itu diterima sama orang lain, atau ide kita diterima sama orang lain. Yang pertama harus latihan terus. Begitu kamu sudah sering latihan, tahu di mana salahnya, kamu sudah paham betul apa yang kamu omongin, maka secara tidak langsung kamu akan bisa mempengaruhi orang lain untuk percaya sama omonganmu. Coba kalau misalnya kamu ngomong sama orang lain, kamu tanya nih, gimana pendapatmu? Kayaknya gitu sih, ya nggak tahu gitu. Nggak akan yakin orang itu ngomong sama kamu gitu. Tapi ketika kamu misalnya bisa menyampaikan itu dengan percaya diri, bisa menyampaikan itu dengan lantang, ya, tanpa ada yang namanya virus bahasa. Virus bahasa itu gitu. Itu sering banget. Saya juga sering gitu kok. Saya juga sering pas kuliah juga gitu. Nah, semakin sering kamu latihan, virus itu akan semakin hilang. Nah, ketika kamu yakin menyampaikan apa yang kamu sampaikan, yakin menggunakan data, kamu ngomongnya nggak asal gitu, maka orang lain akan menerima ide kita. Tapi kalau kamu ngomongnya asal, terus kemudian nggak pede, kemudian tidak berdasarkan fakta gitu ya, orang nggak bakal bisa menerima ide kita gitu. Orang itu bakal yakin sama kita kalau kita yakin menjadi kita sendiri dulu. Kalau kamu sendiri nggak yakin sama dirimu sendiri, kamu gimana cara meyakinkan orang lain? Ya nggak bisa. Jadi kamu harus yakin dulu sama dirimu sendiri. Ini beneran kok yang saya omongin ini benar gitu. Dan itu saya bilang itu ya nggak bisa dilakukan hanya dalam semalam saja. Itu nggak bisa. Emang harus latihan. Kemudian juga yang namanya berkomunikasi, melakukan public speaking itu kita juga namanya ada mengenal istilah itu kita harus empati sama orang lain gitu. Empati itu gimana sih? Empati itu artinya kalau saya ngomong begini, orang lain ini bakal suka nggak? Kalau saya jadi dia, terima omongan kayak gini, saya bakal terima nggak gitu. Itu juga harus dipikirin. Jadi jangan asal ngomong, berani ngomong di depan umum gitu. Jadi harus dipikir juga kalau saya ngomong begini, orangnya bakal suka nggak ya? Seandainya saya menjadi dia, mendengarkan omongan seperti ini, saya bakal terima nggak? Itu juga harus dipikirin ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus berkomunikasi, karena komunikasi itu kan salah satu fungsinya itu untuk mengenal diri kita dan mengenal orang lain juga gitu. Kalau kita nggak pernah ngobrol sama orang, kita diam-diam sendiri, kita nggak tahu gimana diri kita nggak tahu gimana orang lain gitu. Ya, jadi supaya bisa diterima idenya oleh orang lain, yang pertama itu tadi saya bilang harus sering latihan, harus paham apa yang diomongin, dan yang satu lagi tambahannya kita harus bisa berempati ketika berbicara dengan orang lain. Ya, jangan sampai kita ngomong malah nyakitin orang lain gitu ya.
itu juga nggak bagus, itu juga nggak komunikasi efektif namanya. Jadi harus gimana supaya bisa diterima ide kita, ya kamu harus yakin dulu sama dirimu sendiri. Kamu yakin sama yang kamu sampaikan, orang lain juga bakal yakin. Kalau kamu sendiri nggak pede, masih gitu sih kayaknya sih begitu ya. Ya udah, mau gimana mau diterima kalau seperti itu kan jadinya juga orang jadi ini bener apa enggak sih? Dia yakin nggak sih kan jadi begitu. Nanti kalau misalnya adik-adik tugas di apa PKL misalnya harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang awam. Nah, kamu sendiri ragu-ragu, gimana kamu nyuruh masyarakat awam percaya sama omonganmu kan ya, misalnya nanya nih, "Bener nggak gini?" "Bener nggak ya? Nggak tahu Bu, saya juga nggak pernah denger ya." Ya jadinya kan ya ginilah, jadi masyarakat juga, "Lah ini bener nggak sih penyuluhannya nih, orang kamu sendiri nggak pede." Nah itu makanya persiapan itu penting gitu loh, persiapan itu penting, ngomong apa itu penting gitu, yang harus dipegang sama, seorang public speaker gitu. Itu Rizky. Nah, teman-teman, jadi intinya dapat disimpulkan bahwa public speaking itu kita harus mengerti materi yang akan kita sampaikan, dan juga harus dilatih terus-menerus public speaking kita. Dan juga dapat disimpulkan bahwa jika ide atau pesan yang kita dapat dengan baik dan kita akan menyampaikannya menggunakan kata-kata yang tepat, apakah perkataan yang kita sampaikan dapat menyakiti perasaan lawan kita atau tidak. Dan jika kita harus mempunyai sifat empati, dalam artian kita harus menggunakan kacamata lawan atau menatap lawan bicara saat berbicara. Gitu ya. Betul. Mungkin dari Bu Citra ada kata-kata motivasi yang dapat membangkitkan semangat mahasiswa untuk percaya diri dalam melakukan public speaking dan tidak takut dalam mengemukakan ide serta pendapatnya, Bu. Oke, jadi buat adik-adik semua ya, yang mungkin takut ngomong di depan umum, takut ngomong di depan kelas aja gitu, takut misalnya. Yang sebenarnya yang namanya kegagalan itu adalah kegagalan terbesar itu adalah kamu takut gagal gitu. Artinya belum nyoba itu sudah takut duluan gitu. Tadi apa namanya mau presentasi nih, ini yakin bisa nggak ya? Jangan deh, kamu aja deh. Aku takutnya gagal gitu. Padahal belum dicoba gitu. Jadi kegagalan terbesar itu adalah kamu takut gagal, udah takut duluan. Harusnya ya apalagi masih masih muda ya, coba aja dulu. Nanti kalau salah ya belajar lagi gitu aja. Kemudian juga yang kedua, ada ahli yang menyatakan bahwa komunikasi itu sebenarnya adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Ya, ada memang orang yang cerdas bahasa ya, jadi dia gampang sekali berbicara memang. Ada yang begitu, tapi itu semua itu bisa dipelajari. Jadi komunikasi itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Sama seperti kamu naik sepeda atau kamu mengetik gitu. Semakin kamu sering latihan naik sepeda, semakin sering latihan mengetik, kamu akan semakin mahir. Pun dengan komunikasi. Semakin kamu sering melatih berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, itu kan semakin mahir, semakin tahu salahnya gitu. Sama kayak ngetik di handphone gitu. Awal-awal mungkin masih lihat HP. Lama-lama mungkin kamu sambil gini bisa WA. Oh iya ya, gini ya. Karena sudah benar-benar mahir. Nah, begitupun dengan komunikasi juga. Kamu sudah tahu salahnya. Kalau begini nih saya harus begini nih, kalau begini saya harus begini gitu. Itu nggak akan bisa hanya dengan belajar komunikasi di kelas tutorial teori aja nggak bisa, harus dipraktekkan. Makanya kuliah komunikasi itu pasti ada praktikumnya kan. Itu harus diikutin benar tuh. Pasti diajarin caranya ngomong. Apalagi di podcast kan ada IPE itu kan. Itu tujuannya IPE itu apa sih? Kan untuk kolaborasi sama teman-temanmu yang dari profesi lain gitu. Nah, di dunia kerja kamu Rizky ini perawat ya? Benar ya? Perawatan ya? Iya, benar, Bu. Nah, kan nggak mungkin kerja sama perawat aja gitu. Pasti bakal kerja sama teman-teman di rekam medis, sama teman di askes, teman-teman di gizi, sama dokter, sama bidan, pasti bakal ngobrol. Makanya itulah pentingnya harus mulai melatih untuk berbicara di depan umum, public speaking gitu ya. Itulah juga kenapa saya kalau di kuliah di kelas saya yang mungkin Rizky punya teman-teman BEM yang saya banyak ajar di askes ya. Mungkin Rizky bisa tanya teman-teman di situ bagaimana saya ngajar komunikasi, saya ngajar pemasaran juga. Jadi bagaimana saya memaksa
tanda kutip ya, memaksa adik-adik mahasiswa itu harus ngomong, harus nanya, harus jawab. Ya, jadi kalau saya nanya nih, saya nanya, terus kemudian mahasiswa diem. Diem itu apa dia nggak ngerti, apa dia gimana, buat diem. Kalau saya nanya itu saya bilang, kalau saya nanya, kamu wajib menjawab. Jawab aja gitu. Ini juga saya bilang tadi di awal ya, menciptakan suasana kelas yang nyaman gitu. Saya berusaha sekali nggak pernah saya nyalah-nyalahin mahasiswa. Gitu. Walaupun mungkin jawabannya misalnya kurang tepat, saya nggak bilang, wih salah tuh, apaan sih belajar dong, saya nggak mungkin begitu. Saya nggak akan mungkin begitu, saya bilang misalnya ada yang salah nih jawabannya, saya bilang, oke ada yang lain nggak? Ada yang mau nambahin? Saya pasti bakal bilang gitu. Itu kenapa? Karena supaya kamu nggak minder gitu. Karena kalau sudah disalahin di depan umum ya, di kelas nih, walaupun nanti kamu walaupun mesti kuliah online, itu kan orang-orang pada di situ kan. Kalau misalnya kelas offline juga begitu. Berusaha untuk jawab, ternyata salah gitu. Nggak bakal saya bilang, salah, gitu aja nggak tahu, gitu. Nggak mungkin saya bilang gitu. Pasti saya bakal bilang, oke, ada yang mau nambahin nggak temanmu? Pasti saya bilang gitu. Itu untuk menimbulkan biar dia pede jawab gitu. Biar dia ngerasa, oh saya salah pun nggak apa-apa. Karena saya selalu bilang sama anak mahasiswa saya, di kuliah inilah kamu harus belajar dan kamu wajar untuk salah selama kuliah. Habisin deh stok salahmu selama kuliah, saya bilang itu. Habisin stok salahmu, nanti di dunia kerja kamu harus minim salahnya. Gitu. Nah, ya, sebenarnya ini juga ini nggak bisa dipungkiri karena kenapa sih orang itu kok kenapa sih mahasiswa itu nggak berani mengemukakan pendapat di kelas? Itu juga sebenarnya kalau sadar nggak sadar ya dibawa dari zaman sekolah dulu gitu. Ya mungkin saya sih nggak tahu zaman sekarang seperti apa ya. Nah dulu sama zaman saya sekolah itu iklim sekolahnya itu membentuk kita untuk nggak usah nanya gitu. Nggak usah nanya deh kamu antara kalau kamu nanya itu dibilang kamu sok atau dibilang mau cari muka atau memang memang apa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nanya itu orang bertanya itu kan berarti sebenarnya dia paham gitu. Karena dia paham lah merasa dia ada yang kurang dia nanya. Nah kalau orang yang nggak nanya itu dia beneran beneran sudah paham atau dia benar-benar belas dia nggak ngerti dia sampai nggak tahu saya harus nanya apa saya nggak tahu kan bisa kayak gitu kan Rizky. Jadi eh, harus saya selalu menciptakan bahwa kamu harus nanya gitu. Ya, jadi kamu harus nanya karena saya pernah pengalaman waktu saya SMP dulu ya. Saya SMP dulu tahun berapa ya? Tahun 99. Belum lahir ya kamu ya. Belum, Ya, belum. jadi itu belum ya. Saya 99 saya SMP. Saya ingat banget itu. Dan itu membuat agak-agak traumatik saya dulu. Dulu pelajaran fisika ya. Pelajaran fisika tentang aduh saya lupa tentang tenaga surya atau apa. Pokoknya intinya kalau misalnya lagi terang, maka lampu lampu jalan itu bakal mati karena masih ada matahari. Nah, begitu dia gelap, dia akan nyala otomatis nyala gitu. Itu saya nanya gitu, itu kenapa ada apa kenapa itu ketika gelap dia nyala, ketika terang dia mati gitu. Terus sama si guru saya bilangnya, ngapain nanya gitu, mau kerja di PLN kamu? Terus satu kelas itu semuanya pada ketawa, ngetawain saya nanya seperti itu. Akhirnya itu menjadi sangat traumatik sama saya nggak berani nanya lagi. Aduh nggak deh, kayaknya kok konyol banget pertanyaanku. Nah itu terbawa terus sampai kuliah tuh masih begitu. Kadang-kadang perasaannya takut nanya, takut nanti dibilang konyol pertanyaannya, dia nggak berani nanya. Sampai akhirnya saya kuliah S2 di UI waktu itu. Nah, disitulah tercipta suasana kelas yang menurut saya, di situ saya mulai merasa bahwa, oh, saya nanya itu emang nggak apa-apa gitu. Saya salah pun nggak apa-apa. Disitulah saya menemukan dosen-dosen saya di situ, kalau saya salah itu, ya udah yang lain mau nambahin nggak? Ada yang kurang nih dari teman mau ada yang nambahin nggak? Gitu. Jadi saya pede untuk nanya, oh saya nggak disalahin. Saya nggak dianggap konyol ketika bertanya gitu. Di sana suasananya dibuat bahwa disitulah kamu harus menghabiskan stok salahmu selama kamu kuliah. Nah, itu yang saya bawa sampai sekarang. Saya nggak mau anak-anak saya, mahasiswa saya, masih terbawa traumatik yang mungkin waktu sekolah yang nggak boleh nanya. Ya, jadi ngapain sih nanya? Apalagi misalnya nih sudah mau bel sekolah, bel pulang, tiba-tiba ada yang nanya gitu ya, itu mungkin juga bikin kesel. Tapi itu jangan kebawa ke dunia dunia kuliah. Kalau emang masih merasa penasaran ya silakan dan juga di kelas saya kadang-kadang juga saya mungkin masih susah menyampaikan di forum kadang-kadang saya membuka media kamu boleh WA saya kalau kamu nggak nyaman nanya di kelas kamu silakan menanyakan ke saya jadi harus nanya kalau di kelas saya harus nanya dan kemudian harus menjawab ya jadi nggak boleh saya nanya itu diam aja gitu harus jawab karena itu melatih untuk kamu skillmu untuk public speaking ya harus dilatih itu
Dan itu yang saya bilang, diciptakan suasananya nyaman sehingga mahasiswa itu mau nanya dan mau jawab. Kadang-kadang ya kita juga mungkin sebenarnya kamu tahu jawabannya tapi nggak pede, ini bener nggak ya jawabannya ya? Entar salah diketawain lagi aku gitu kan bisa aja. Sehingga harus dibuat suasana senyaman mungkin sehingga mahasiswa itu merasa kalaupun saya salah itu nggak apa-apa, normal banget kamu salah. Mahasiswa salah itu wajar sekali. Jadi saya bilang harus berani mulai berbicara dan itu dilatih terus-terusan. Gitu ya, Rizky ya. Gitu. Berarti jangan pernah sekalipun takut untuk gagal gitu ya. Iya, jangan. Apalagi kita masih di bangku sekolah atau perkuliahan ini. Karena di sini waktunya kita menghabiskan jatah gagal kita dan Iya, jika betul. sudah di dunia perkuliahan, di dunia Dunia kerja. pekerjaan, kita sudah harus meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut gitu. Jangan sampai nanti dunia kerja baru ngabisin stok salahnya itu kamu langsung dipecat tuh sama kantormu. Jadi sekarang nih lagi mumpung masih kuliah ya habisin stok salah-salahnya dulu. Makanya kalau kamu nggak pernah salah kan nggak pernah tahu di mana sih kurangnya, di mana sih saya salahnya kan gitu. Jadi harus disampaikan, dikeluarkan gitu ya. Gitu, Citra. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Bu Citra sendiri, suka duka selama pembelajaran daring yang mengharuskan dosen untuk mengikuti perkembangan media sosial agar mahasiswa bersemangat dalam kuliah daring itu gimana gitu? Oke, kalau suka duka ya, suka duka kuliah daring ya. Sukanya dulu ya, sukanya pastilah waktu lebih fleksibel pasti. Waktu lebih fleksibel apalagi untuk emak-emak kayak saya ya yang sudah punya anak itu bisa saya sambil ngurus anak di rumah. Walaupun kadang-kadang pas saya kuliah tiba anak saya, "Bu, minta susu," gitu tiba-tiba. Tapi ya gimana tapi bisa nemenin dia full di rumah gitu. Itu sukanya. Kemudian waktu lebih fleksibel. Kita nggak pernah rebutan kelas. Dulu kan rebutan kelas tuh kalau waktu kuliah di kampus kan apalagi moving class. Udah pakai nih kelasnya nggak bisa jadi harus dipakai ini gitu. Jadi sering rebutan kelas makanya akhirnya sampai kadang-kadang gabung TM gitu. Nah, kalau sekarang sudah kuliah daring itu nggak ada lagi gabung TM karena fleksibel kan bisa sampai malam kuliahnya bisa sampai sore kuliahnya pokoknya nggak terlalu kaku gitu. Kemudian itu juga terus tuh kayak itu tuh gangguan tuh anak saya tuh itu salah satu duka tapi senangnya kita di rumah terus. Kalau dukanya kalau dari kalau sukanya dari mahasiswa dulu nih. Kalau suka dari saya kan itu ya, bisa di rumah, bisa tetap nemenin anak, bisa fleksibel. Nah, mahasiswa juga begitu, sukanya gimana? Ya bisa tetap di rumah kan kuliahnya. Apalagi yang nggak biasa merantau nih, biasa di rumah sama orang tuanya, tiba-tiba harus merantau ke Malang, itu kan mungkin kangen, homesick atau apa. Nah, kalau selama kuliah daring ini kan tetap kuliah di rumah, jadi bisa tetap dekat sama orang tuanya. Itu suka. Kalau dukanya, mungkin karena ini sebenarnya sih bukan baru ya, dari dulu juga sudah diarahkan untuk VLab atau apa gitu. Tapi ini karena kita dipaksa untuk kuliah daring karena kondisi pandemi. Awal-awal pasti jadinya agak ada bingung di depan gitu. Dulu ingat banget saya awal-awal pandemi itu kan tiba-tiba harus semua kuliah pakai Zoom, dulu masih pakai Webex ya. Terus kemudian Google Meet gitu. Dulu saya pribadi ya nggak familiar dengan itu, Dek. Nggak familiar dengan Zoom, nggak familiar dengan Google Meet, gitu nggak familiar. Jadi dulu awal-awal kuliah itu masih pakai Google Classroom aja, jadi balas-balasan komen di Google Classroom itu deh awal-awal pandemi dulu itu. Bayangin saya itu ngajar biostatistik juga kan, itu pernah saya ngajar biostat sampai 7 jam, karena balas-balasan komen gitu balas-balasan komen itu di Google Classroom. Nah itu dukanya, jadi suatu hal yang baru yang berubah semuanya. Kemudian juga dukanya juga saya pribadi sebagai dosen tuh kadang-kadang ngerasa ini komunikasi satu arah aja gitu. Satu arah aja komunikasinya karena pas saya jawab mahasiswa mahasiswa itu kadang-kadang apa dia nggak dengar omongan saya, apa koneksi internetnya jelek atau apa. Jadi, Dek, ngerti Dek, diam semuanya. Ini masih pada atau mungkin loh ya ada mahasiswa yang asal online terus ditinggal kemana gitu kan bisa aja. Maka saya bilang, Dek, ini ngerti nggak sih Dek? Halo, saya sering begitu. Juga saya kan saya waktu masih kuliah offline terus saya sering lucu gitu depan kelas, sering ngelawak. Itu karena saya ketawa sendiri, ini orang ini ketawa apa enggak gitu. Karena semuanya kan matiin mic terus off cam.
kadang garing sendirilah, kayak ngetawain laptop sendiri, padahal mungkin mereka ketawa, mungkin loh, tapi kan saya nggak pernah lihat kalau misalnya di kuliah offline kan jadinya bisa langsung interaksi gitu. Itu paling, sedihnya begitu, karena saya pernah ngerasa sampai ngerasa desperate banget gitu, nih ini nyampe nggak sih materinya? Kayaknya nggak nyampe materinya, kasihan anak-anak, kasihan mahasiswa. Mahasiswa pun begitu, ini berat di kuota karena harus Google Meet, harus Zoom, ini juga berat di kuota gitu, kadang-kadang juga itu sih dukanya. Cuman mudah-mudahan lah ya, semakin beriring berjalannya waktu, semakin terbiasa kita dengan kuliah online begini, jadi media pun juga semakin apa namanya, media belajar pun semakin berkembang ya, karena kita kan bisa bikin video, diupload di YouTube, silakan belajar di situ. Kemudian misalnya nggak sempat kuliah tatap maya, disiapin materinya, kemudian dibuat videonya, diupload di Google Classroom gitu-gitu kan. Jadi semakin kreatif jadinya kita, dosen maksud itu semakin kreatif. Dulu tugas-tugas praktikum tuh harus ketemu di kelas, sekarang harus bikin video. Ini makin mengembangkan kreativitas lah jadinya. Jadi teman-teman adik-adik yang suka bikin video jadi diasah kreativitasnya untuk membuat video seperti itu sih paling. Tapi ya dibalik itu semua ya ini doang caranya, jadi harus dijalanin walaupun suka walaupun duka juga tetap harus dijalanin aja. Semangat aja terus. Oke, baik Bu Citra. Untuk Bu Citra sendiri nih, apakah Bu Citra lebih memilih mengajar secara offline atau online, Bu? Dari Bu Waduh, Citra berat nih sendiri. pertanyaannya nih, berat. Kalau boleh jujur dari hati terdalam tuh pengen offline deh. Kalau boleh jujur loh ya. Oke. Kalau nggak pandemi lebih suka saya offline karena interaksi itu langsung gitu. Interaksi langsung, kemudian lebih enak gitu. Kalau misalnya nggak ngerti tuh langsung dia nanya, terus saya juga jelasin tuh lebih enak. Tapi karena kondisinya seperti ini ya harus online ya mau nggak mau. Tapi kalau kamu nanya lebih suka mana? Kalau jujur saya katakan saya lebih suka kuliah offline. Lebih ada interaksi. Kalau kuliah online kan saya bukan tipe orang juga yang harus ngontrol ini yang partisipannya berapa nih, absennya berapa nih, ngeceknya satu-satu, males banget saya begitu. Saya pikir kamu sudah gede lah, sudah dewasa, kalau kamu ngerasain ini butuh sama kuliah saya, kamu masih bakal datang, kalau enggak ya udah gitu. Saya gitu tipenya gitu. Karena udah gede lah, udah nggak SMA lagi, bukan anak sekolah lagi. Kalau emang merasa butuh sama kuliah saya, pasti bakal minat itu muncul kan di depan tadi bilang gitu kan. Kalau merasa nggak butuh ya urusan dulu pun saya waktu kuliah offline, saya selalu bilang di awal kuliah sama mahasiswa saya, kalau nanti selama saya kuliah, kamu ngantuk, tidur aja deh. Saya bilang gitu. Nggak usah menahan-nahan ngantuk supaya tetap on sama saya, nggak usah. Kalau kamu ngantuk di kelas saya, berarti itu salah saya. Karena saya berarti nggak bisa menyampaikan, mendeliver pesan dengan menarik. Kamu jadi bosen gitu. Apakah salah orang mengantuk? Enggak lah. Itu manusiawi orang ngantuk itu. Jangan dibilang, heh, jangan ngantuk, bangun kamu. Saya nggak begitu. Kalau kamu ngantuk tidur aja, nggak usah takut saya bakal bentak itu karena ya itu tadi kalau sampai ngantuk mahasiswa saya itu saya mendeliver pesannya nggak menarik. Jadi itu bukan apakah itu salah mahasiswa? Enggak dong, itu salah saya karena saya itu nggak bisa menyampaikan pesan dengan menarik. Kamu jadi tidur gitu ya. Akhirnya ya sudah. Tapi untungnya nggak pernah ada yang ngantuk sih di kelas saya. Itu artinya apa? Saya artinya menarik menyampaikan pesannya. Ya agak-agak kegeeran sedikit lah ya. Gitu sih, Dek. Kalau kamu nanya mana lebih senang offline kalau saya karena saya sukanya gitu, saya suka ngomong, saya suka bercanda gitu. Kalau online ya itu tadi lah susah saya ngontrolnya. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau karena sekarang harus online ya online. Berarti lebih memilih mengajar secara offline gitu ya? Iya, kalau Rizky gimana? Nanya Sony, kamu lebih suka kuliah online apa offline? Oh, kalau saya milihnya pengen kuliah offline, Bu, biar ketemu teman-teman juga. Iyalah pasti udah bosan ya Rizky ya, setahun lebih loh Bosen, kita Bu. di rumah, bosan ya itulah mudah-mudahan lah ya semester depan ini, mudah-mudahan makanya jangan mudik ya, jangan mudik supaya nggak naik lagi kasusnya, jadi mudah-mudahan saya nggak tahu di Malang itu zona apa sekarang ya, masih zona merah atau apa gitu, nggak tahu nih saya sudah tidak pernah lagi memantau. Dulu saya masih sering mantau nih zona apa nih, berapa kasus sehari, sekarang udah bosan banget, jadi sudahlah nggak usah saya mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan semester depan mudah-mudahan sudah bisa kuliah offline walaupun Amin, mau amin, per amin. sesi atau apa gitu ya lebih senang saya kangen banget lah sama mahasiswa saya semuanya Amin, amin. kangen banget. Semoga lekas offline gitu. Iya benar. Tapi kan ini masih daring, gitu. Mm-mm. Bagaimana cara Bu Citra untuk menumbuhkan keteguhan, semangat dalam mencapai target yang diinginkan dalam pembelajaran daring saat ini, Bu?
Oke, kalau mau menimbulkan keteguhan semangat gitu ya mencapai target ya, yang pertama kalau kamu ngomongin bagaimana cara menumbuhkan keteguhan dan semangat mencapai target, yang pertama harus set goal-nya dulu, tentukan dulu targetnya apa dulu gitu. Tentukan targetnya apa, kemudian inventarisir apa yang kamu punya, apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai target itu. Jadi pertama tuh harus set goal dulu, saya mau begini, saya mau ini dulu. Kemudian setelah tahu kamu mau apa, kamu harus sudah tahu mau apa, baru kamu bisa menentukan saya mau ngapain untuk mencapai target ini gitu. Kalau saya biasa sampai sekarang pun saya masih begitu. Saya sering banget dan selalu saya bikin to do list gitu. Saya harus ngapain sih? Jadi saya bikin list-list apa. Kalau dulu saya di laptop, kalau saya sekarang sampai install di HP saya itu adanya my daily planner gitu. Jadi saya sehari ini saya harus ngapain? Apa tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan itu ada tipe orang yang memang apa-apa tuh dicatat. Nah, saya tuh tipe yang begitu. Apa-apa tuh saya catat. Saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Sampai waktu temanmu, Bu, buat CV ya, saya tulis di daily planner saya, membuat CV untuk BEM, membuat ini saya itu tulis karena saya tipenya harus set goal, kemudian harus list apa yang saya kerjakan. Kenapa saya harus ngelis? Karena supaya tahu mana yang harus prioritas duluan, mana harus dikelarin duluan gitu. Setelah itu saya tahu apa yang harus saya kerjakan, mana yang saya kerjakan duluan. Adik-adik juga jangan lupa ketika adik-adik membuat to-do list ya, apa yang harus kerjakan, bla bla bla, mana yang harus duluan. Bikin target juga, misalnya tugas yang ini harus selesai dalam berapa hari, itu ditargetkan. Jadi harus ada apa namanya target yang dicapai, jangan cuma nulis apa yang dikerjakan terus bablas gitu. Harus ditentukan tugas yang ini selesai dalam berapa hari, dia harus kelar nih, harus kelar tugas dalam berapa hari, atau misalnya hari ini harus menyelesaikan tugas yang mana, itu harus ditargetkan. Jadi harus tahu bahwa oh saya menyelesaikan yang ini nih, harus ini prioritas pertama nih. Misalnya deadline tugas, kan sekarang online tugasnya ada deadline semua ya. Deadline berapa hari? Itu kamu harus bisa ngeset itu, ini deadline-nya tanggal segini. Jadi ini harus saya selesaikan duluan. Misalnya deadline-nya deket-deketan gitu, jadi harus di list mana yang deadline-nya duluan, itu dikerjakan fokus duluan. Selesai yang ini baru yang ini. Jadi harus bisa menentukan mana yang prioritas dan harus punya target. Tadi saya bilang tugas ini selesainya kapan atau tugas ini harus atau hari ini menyelesaikan yang mana, itu ada target. Setelah target itu tercapai, jangan lupa berikan reward sama dirimu sendiri. Apresiasi dirimu sendiri bahwa wah saya sudah bisa menyelesaikan ini gitu. Jadi misalnya apa yang sederhana aja, misalnya saya suka ngemil, jadi saya mikir kalau habis ini saya harus beli camilan apa misalnya, atau misalnya oh kalau kelar yang ini saya mau nonton sebentar deh. Yang cewek-cewek mungkin suka drama Korea, mungkin habis kelar yang ini saya menonton drakor satu seri aja, lupa ada bablas jadi berapa seri gitu mungkin kan. Itu pun juga harus target tuh, nggak boleh harus pokoknya harus segini. Yang penting, yang paling penting lah apresiasi dirimu sendiri ketika mencapai target itu. Jangan kamu diforsir terus harus ini capai, tapi begitu itu tercapai nggak bilang terima kasih sama dirinya, sama badannya gitu. Apresiasikan juga dirimu sendiri karena kita harus tetap waras ketika menjalani ini semua gitu. Jangan memforsir semuanya, jiwa raga diforsir sampai akhirnya tumbang. Ya, kita itu bukan robot gitu. Kita itu manusia normal yang butuh rekreasi, yang butuh istirahat, itu normal. Jadi begitu target tercapai, hai badan, terima kasih ya sudah mengerjakan ini. Yuk kita ngapain dulu yuk, misalnya mau main dulu, mau kalau sekarang nggak boleh nongkrong ya, misalnya beli camilan dulu, nonton TV dulu, dengerin musik dulu, atau dengerin apa yang kamu suka gitu. Buat jiwamu tuh oke, saya istirahat sebentar. Habis itu set goal lagi. Oh, sekarang tugas yang ini nih, baru gitu. Mau scroll TikTok mungkin sampai jarinya kapalan dulu mungkin sebelum ini ya silakan. Itu reward. Tapi yang paling penting adalah set goalmu dulu apa, kemudian inventarisir untuk mencapai itu tuh apa yang kita kerjakan, bikin to-do list ya, mana yang prioritas, mana yang dikerjakan duluan, kemudian ya setelah itu tercapai berikan reward sama diri sendiri. Itu sih paling. Jadi untuk mencapai target yang akan kita capai itu berarti kita harus membuat list terlebih dahulu dan harus bisa memilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Betul. Nanti juga setelah target tersebut tercapai, jangan lupa untuk kita harus mengapresiasi diri kita sendiri dengan cara melakukan
sesuatu yang kita sukai. Iya, betul. Jadi memberikan hadiah lah sama diri sendiri ya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, prinsip apa yang harus kita pegang dalam mencapai target agar kita sebagai mahasiswa dapat aktif dalam dunia perkuliahan, Bu? Oke, kalau prinsip yang dipegang ya ini pengalaman saya dulu ya waktu masih kuliah ya. Jadi apa yang perlu dipegang itu yang paling penting adalah fokus ya, jadi fokus, kemudian kerja keras ya. Terus tanggung jawab tadi saya bilang tanggung jawabmu apa sih? Tanggung jawabmu adalah kuliah. Orang tuamu sudah bayarin kuliah, tanggung jawabmu adalah sekarang kuliah. Kemudian dan tetap harus menjaga kewarasan, seperti saya bilang harus tetap waras nih walaupun kamu kuliah banyak tugas tapi tetap harus menjaga balance antara body and soul gitu ya. Kemudian yang paling penting karena adik-adik usia segini kan lagi nyari temen gitu kan, kemudian harus harus ada temen ngobrol sosialisasi gitu, cari circle pertemanan yang suportif itu yang paling penting karena umur-umur segini itu kalau salah milih teman udah jangan cari circle teman yang toksik itu jangan. Jadi circle teman yang suportif. Jadi ketika ada yang mendukung kita, ya teman-teman itu mendukung itu akan lebih menyenangkan menjalani hari-hari selama perkuliahan. Gitu. Dulu waktu saya kuliah S1 saya punya teman 10 orang itu satu-satu geng itu ya apa namanya suportif sekali mereka. Kita sama-sama lulusnya, sama-sama rempong ngerjain tugas-tugasnya. Tapi ya akhirnya sama-sama kita ngelewatin itu untuk mencapai tujuan kita. Jadi adik-adik harus fokus, harus kerja keras, dan tanggung jawab sama yang sudah adik-adik pilih. Adik-adik Rizky sudah milih jadi perawat, harus fokus di situ. Kembangkan semua skillmu untuk mencapai tujuanmu menjadi perawat yang baik. Ya. Jadi teman-teman, gitu ya, bisa dijadikan pedoman juga nih buat teman-teman semua mahasiswa yang merasa semangat belajarnya masih menurun dan untuk mempertahankan semangat belajarnya, kalian juga bisa mencari circle pertemanan yang baik untuk mendukung kalian dalam keadaan apapun. Jadi begitu, Ibu. Ya, betul. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, ini tentang perasaan Bu Citra. Bagaimana perasaan Bu Citra saat ini yang dapat membangkitkan semangat mahasiswa dalam perkuliahan dari Bu? Oke, ya, saya satu pesan ke adik-adik semua ya. Saya tahu kuliah daring ini berat sekali ya, kuliah daring ini berat karena sesuatu yang tidak pernah kita jalani sebelumnya, berat di ongkos ya, berat memang berat. Saya tahu ini berat karena memang nggak pernah sebelumnya, tapi ya mau nggak mau ini dijalanin gitu, suka nggak suka, mau nggak mau ini dijalanin sehingga kurangi mengeluh karena dengan mengeluh tuh nggak akan menyelesaikan apa-apa, justru nambah-nambahin beban pikiran. Ya, jadi ya sudah jalanin aja, ikhlas ya. Memang inilah the one and only cara untuk kita belajar. Ya, kita pun juga di tim dosen dari kampus juga berusaha memfasilitasi bagaimana tetap tercapai tujuan belajar dengan segala macam keterbatasan ya. Kita berusaha tetap sama-sama baik dosen maupun mahasiswa tetap sama-sama berusaha mencapai yang hasil akhir yang kita inginkan. Ya, kemudian juga jangan banyak ngeluh gitu. Ya, kalau misalnya pun ada masalah, ada adik di kampus ya, ada masalah di bidang akademik atau non akademik kan punya dosen PA tuh. Ya, silakan ngobrol sama dosen PA-nya. Ada masalah apa? Karena kan tiap semester juga kan harus ada ketemu dengan dosen PA, menceritakan semuanya gitu. Karena nggak usah khawatir ceritanya sama dosen PA, karena dosen PA itu kan memang disiapkan untuk menemani adik-adik semua selama perkuliahan gitu ya. Jadi jangan sampai juga menjadi sangat sangat terbebani sekali dengan kuliah online ini. Jadi akhirnya terdistraksi jadi sudah down duluan gitu. Jadi ya sudah ini hanya sementara ya. Kalaupun ini yang dijalani ya udah jalanin aja gitu ya, memang harus dijalani. Adik-adik juga harus fokus ya, mau kuliah daring mau kuliah luring tetap harus fokus sama tujuannya adik-adik ya. Saya ingat banget dulu waktu saya kuliah dibilang kalau kamu mau masa depanmu itu smooth, mau masa depanmu itu santai, mau hidupmu itu tidak keras, maka kamu harus keras sama dirimu sendiri sekarang. Push your limit gitu.
Jadi kita yang harus benar-benar keras sama diri kita sekarang, supaya nanti masa depan kita menjadi smooth atau lembut gitu. Pilihannya sekarang di kamu aja. Kalau kamu sekarang lembek sama dirimu sendiri ya, udah santai aja lah. Nanti ada tugasnya. Nanti masa depanmu yang akan keras sama kamu. Kamu yang akan ditekan sama masa depanmu. Tapi kalau kamu sekarang menekan dirimu untuk push your limit gitu ya, kerja keras, maka masa depanmu, kehidupanmu yang akan lembut atau yang akan smooth. Sedangkan dipilih aja mau yang masa depan yang mengerasin kamu atau kamu sendiri yang keras sama dirimu sendiri supaya masa depanmu itu menjadi lembut dan smooth. Itu pilihan semua adik-adik semua ya. Jelas apapun keadaannya, tetap fokus, tetap semangat ya. Karena kita semua ingin yang terbaik untuk adik-adik. Nggak ada niatan kita untuk membebani kamu kuliah, membebani dengan tugas, nggak ada. Niatan kita adalah bagaimana mengantarkan kalian semua mencapai tujuannya untuk kuliah di Polkesma. Gitu sih. Dan semoga semester depan sudah tatap muka ya, bukan tatap maya lagi. Jadi kita sudah bisa bertemu secara langsung ya. Itu Rizky. Amin amin Bu. Semoga di semester depan semoga lekas luring gitu. Iya. Segera bertatap muka. Wah, pesan yang sangat memotivasi sekali untuk kita semua sebagai mahasiswa. Jadi, kita tidak perlu merasa sendiri ya guys. Karena kita masih memiliki dosen PA yang siap sedia selama 24 jam untuk mendengarkan keluh kesah kita sebagai mahasiswa. Benar begitu, Ibu? Ya, kita emang disiapin buat nemenin kamu kok. Kita dosen PA itu disiapkan untuk menemani kamu, menggantikan peran orang tua di kampus, dosen PA itu. Bu Citra. Baik Bu, kita udah di penghujung acara Bu, sudah selesai acaranya. Sebelum kita menutup pembahasan acara Polkesma Motivation Talk kali ini, apakah dari Bu Citra sendiri ada kesan atau pesan kepada kita sebagai mahasiswa dan kaum milenial yang baru saja memulai atau sudah mengembangkan skill public speaking-nya, Bu? Oke, kalau pesannya ya kepada adik-adik semua, tadi saya sudah berulang kali saya sampaikan di depan bahwa adik-adik sebagai kaum milenial yang nanti tamat kuliah ini pasti bakal kerja ya, itu harus sudah mengasah, harus sudah melatih skill public speaking-nya sebagai salah satu soft skill yang akan sangat-sangat berguna ketika di dunia kerja. Nanti kamu buktikan deh, begitu di dunia kerja, kamu kerja, ketemu dengan orang, maka skill public speaking ini akan sangat-sangat diperlukan. Sehingga saya bilang tadi, skill untuk komunikasi itu nggak bisa sehari semalam jadi, nggak bisa. Jadi harus dilatih terus-terusan supaya kamu tahu salahmu di mana, kamu tahu kurangmu di mana, sehingga itu nanti ke depannya kamu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi harus tetap fokus, tetap semangat ya dengan apapun keadaannya, tetap fokus, tetap semangat, dilatih terus dirinya, dibekali terus dengan wawasan yang tepat sehingga ketika kamu menyampaikan sesuatu di depan publik, kamu bisa pede karena sudah sering latihan dan kamu yakin menyampaikan pesannya karena kamu sudah tahu apa yang kamu omongin kepada siapa dengan tujuan apa. Itu yang paling penting ya. Jadi harus dilatih dan terus latih. Jangan pernah malu untuk mengemukakan pendapat, jangan pernah malu untuk ngomong di depan umum, tapi ingat ngomong di depan umum itu harus juga ada adabnya, harus juga dipilah-pilih kata-katanya agar tidak yang kamu omongkan itu malah menyakiti orang lain, pesan nggak nyampe, nyari musuh malah ya, jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Jadi public speaking itu sangat penting bagi kita semua sebagai kaum milenial dan mahasiswa. Tapi juga dalam public speaking itu kita harus menjaga etika dan tata kata yang kita ucapkan dalam public speaking tersebut agar kita tidak menyakiti lawan bicara kita. Dan public speaking sendiri itu tidak bisa dihasilkan dengan sekejap mata, harus dilatih terus menerus. Jadi begitu nih Bu. Betul. Ingat lagi, habiskan stok salahmu selama kuliah. Dan nanti dunia kerja sudah minim kesalahan ya. Siap Bu, siap Bu. Wah, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Semoga topik yang kita bahas kali ini dapat mendorong kita untuk supaya
percaya diri dalam melakukan public speaking dan semakin yakin bahwa diri kita itu berpotensi. Saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bu Citra telah meluangkan waktunya dia, Bu. Terima kasih banyak, Bu Citra. Sama Rizky. Kami selaku panitia acara Podcast Motivation Talk juga mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Ada juga kata-kata motivasi sedikit. Lebih baik kita kecewa karena gagal mencoba daripada kita kecewa karena tidak mencobanya. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Semua itu akan berakhir dengan manis. Jika belum manis, ya berarti belum akhir. Begitu, gitu. Iya, betul. Setuju, saya Rizky setuju. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Daun salam di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Podcast Motor Show next season.